Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumpa dengan Muhsin Khalida. Alhamdulillah pada saya dapat seorang tamu ya, istimewa sekali. Beliau adalah seorang penulis lebih dari 60 buku ya Allah. Luar biasa ini. Dan ngedit 200 buku. Iya, bilang. 200 buku. Jadi ini luar biasa, saya tidak menyangka. Saya juga banyak belajar dari beliau ini melalui berbagai media yang saya ikuti, dan alhamdulillah hari ini mendapatkan kanugerahan kehadiran beliau untuk sharing-sharing. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Badiatul Mukhlisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini saya bisa datang ke Jogja kalau sehat. Iya. Dan ini setelah beberapa bulan nggak ke Jogja. Nggak ke Jogja. Semoga sehat terus. Sehat terus. Dan produktif produktif ini terus. Yang selalu kita harapkan, produktivitas di bidang kepenulisan itu. Iya. Panggilan akrab Pak? Saya biasa kalau di Grobogan Pak Asti. Pasti ya. Ya. Saya senang kalau makanya saya punya blog personal itu kan kangasti.id karena saya pengennya dipanggil Kang Asti lah. Saya melihat berbagai komunitas, terutama di sastra, komunitas menulis lah. Iya. Ya itu banyak sekali ya. Mungkin bisa diceritakan ya sejarah motivasi menulis secara filosofi. Saya ya. Punya produktivitas menulis. Mungkin ada motivasi saya begini. Apa gitu. Jadi salah satu orang yang menjadi bagian penting yang sehingga saya menjadi seorang penulis itu tanpa disadari adalah ibu saya. Jadi ibu saya itu guru SD, PNS, guru agama Islam. Jadi ketika saya kecil, ketika saya sudah bisa membaca, itu ibu saya selalu mentradisikan saya untuk membaca. Saya nggak tahu motivasi ibu saya, pokoknya setiap pulang sekolah, dia membawakan buku-buku dari perpustakaan sekolahnya 5-6 eksemplar dengan berbagai judul itu untuk saya baca, dan kemudian saya itu membaca SD saya membaca, saya baca buku itu ya, buku cerita anak-anak yang menurut saya itu menggugah banget. Misalnya ada cerita tentang anak yang seorang anak yang kemudian berjasa dengan kampungnya karena dia punya prestasi, karena dia menemukan sesuatu. Ada misalnya cerita tentang Regu Pramuka misalnya yang bisa menggulung komplotan perampok misalnya, kayak gitu, itu menarik banget bagi saya. Bahkan yang saya ceritakan di buku Samudra Ilmu itu, di Samudra Ekspresi itu yang di puisi saya itu kan, itu sebenarnya kisah bagaimana saya mencintai buku, berangkat dari ibu saya. Di Madrasah Diniyah ketika saya sekolah, jadi saya pagi sekolah di SD negeri, sore itu saya sekolah di Madrasah Diniyah. Pagi SD, sore Arab biasa. Nah, di pojok kelas itu, hanya di satu kelas itu ada lemari kecil yang isinya buku. Siapa yang paling suka mengubur-ngabrik buku? Saya. Jadi buku-buku itu betul menarik minat saya, gitu ya. Ketika kemudian pada perkembangan saya bisa nulis cerpen di Jayabaya itu kan karena itu. Nah, Jawa juga itu? Jawa. Iya. Terus itu loh, saya membaca Krida itu, cerpen remaja, cerpen dewasa itu semua saya baca. Dan secara instinktif di bawah sadar saya itu bicara gini. Suatu saat foto dan nama saya akan tercantum di majalah atau di koran. Itu secara instinktif ketika saya sudah mentradisi membaca itu. Itu mungkin saat itu memang ini ya. Kan saat itu masih ini anak kampung, anak kampung gitu ya, anak kampung imajinasi. Sudah punya mimpi itu loh. Sudah mimpi ya. Aku suatu ketika tulisan saya akan dimuat di koran atau di majalah. Itu SD. Ini harus diciptakan sebenarnya. Iya. Karena orang tua. Makanya sekarang saya itu bilang gini sama ketika saya ngasih pelatihan seminar motivasi kepada pelajar, baik itu motivasi literasi atau motivasi secara umum, saya bilang gitu. Bermimpilah dan bilalah mimpimu gitu kan. Bermimpilah karena mimpi itu nggak bayar. Karena apa? Karena saya hari ini adalah kepingan mozaik dari mimpi-mimpi yang pernah saya rajut. Jadi hampir semua mimpi saya, keping demi keping itu terwujud. Termasuk mimpi tulisan saya dimuat di koran, statement saya dikutip oleh wartawan, kemudian dimuat di koran, gitu. Itu mimpi masa kecil gitu ya. Ketika saya MTS itu masih, jadi baca saya masih, tapi justru ada satu kayak talenta lain yang berkembang. Gitu. Sebelum MTS itu suka membaca doang. Atau sudah membaca doang, mulai coret-coret misalnya. Saya kan
kalau masa kecil di kampung, maklum ya, di kampung yang ketika SD itu belum ada listrik, ya ngelayap terus main-main sama teman-teman, main sepak bola macam-macam, main di kali gitu. Apa itu ya saya tulis dalam sebuah cerita hanya untuk konsumsi pribadi. Belum punya artinya belum punya cara atau keinginan untuk dikirimkan. Pokoknya seperti itu. Saya membaca. Ketika SMP saya juga suka membaca. Bahkan cara menulis surat izin saya sudah berbeda dengan cara menulis surat izin teman-teman yang lain. Kalau misalnya dengan ini saya sampaikan, saya mungkin dengan agak lebih puitis. Mungkin guru saya mungkin ketawa itu ya, mungkin dia. Itu SMP? MTS ya, SMP ya. Nah, titik baliknya adalah ketika saya di pesantren ya, masuk di pesantren, saya di Aliyah itu. Jadi ketika saya masuk pertama kali di pesantren, kemudian bertemu dengan teman-teman di pesantren itu, saya diajak ke Johar. Waktu itu, yuk jalan-jalan yuk. Manggil saya nggak tahu dari mana, pokoknya Bati. Jadi jalan-jalan yuk. Saya diajak jalan ke Johar. Saya mereka beli apa gitu. Saya yang tertarik adalah buku. Saya beli di lapak buku, dan buku pertama yang saya beli adalah terjemah Ihya Ulumuddin. Itu karya Imam Al-Ghazali. Dan kemudian tiba-tiba saya ingin menulis. Nah, ketika Aliyah itu saya ikut seminar. Saya sukanya baca buku Ketuha Putra. Ketika Aliyah ya, Ketuha Putra, borong buku. Saya sudah mulai menyisihkan uang untuk beli buku. Waktu saya prinsip saya kan kalau di pesantren di Meranggen ya, di Futuhiyah Meranggen itu kan dulu saya suka buku. Prinsip saya dulu santai dalam penampilan, mantap dalam pemikiran. Waktu itu saya pikir gitu, nggak apa-apa lah. Saat itu baju nggak setrikaan nggak apa-apa. Yang penting mantap dalam pemikiran. Makanya teman-teman itu suka julukin saya itu kamus berjalan. Kamus berjalan dalam arti begini. Kalau mereka tahu kata-kata yang ilmiah yang sulit itu tanyanya ke saya, gitu ya, kayak gitu. Terus saya ikut seminar di Taman Budaya Raden Saleh waktu itu, judulnya Krisis Pergaulan Remaja Modern. Pembicaranya Gus Mus, sama seorang psikolog dari Undip, sama satu lagi juga kayaknya psikolog. Dari itu saya muncul ide nulis. Saya tulis di kertas folio, Pak Musin. Saya tulis di kertas folio, dan kemudian saya nggak mungkin dong ngirim dengan tulisan saya yang buruk ke redaksi. Waktu itu tujuan saya tulisan tangan. Waktu itu ke majalah yang saya tuju, majalah Rindang, karena saya sering baca majalah Rindang, terbitan Kemenak Jawa Tengah waktu itu. Saya sering baca, saya insya Allah bisa lah kalau nulis kayak gini. Nah, hasil dari seminar itu, hasilnya pikiran-pikirannya pokok-pokoknya saya rangkum kemudian di dalam sebuah tulisan. Judulnya sama dengan judul seminarnya. Kemudian saya pulang ke rumah, saya pinjem mesin ketik Balai Desa. Gitu. Jadi saya itu punya kenangan banget menulis dengan mesin ketik pinjam di Balai Desa. Jadi habis Isya saya nemui juru kunci Balai Desa, pinjam mesin ketik karena kebetulan masih saudara. Saya pinjam mesin ketik, dia pesan sebelum jam 6 tolong sudah dikembalikan. Ya, jadi malam-malam saya ngetik. Dan itu adalah ngetik pertama kali saya, Pak Musin. Jadi betapa nggak rapinya. Kemudian saya kirim di Rindang. Beberapa bulan dimuat di Rindang. Nama saya muncul, Badiatul Mukhlisin Asti, siswa Madrasah Aliyah Futuhiyah Meranggen. Itu tahun berapa ya? 94. Yang ngasih tahu siapa? Adik kelas saya. Saya nggak tahu karena saya nggak langganan. Saya ngasih tahu tuh adik kelas saya, Mas, kayaknya tulisannya Mas dimuat di Rindang. Begitu ada ucapan itu, Pak Hakim. Begitu ada ucapan itu, saya belum melihat penampakan pemuatan artikel itu. Tiba-tiba itu kaki saya seperti nggak berpijak di tanah. Seperti saya melayang gitu, saking senangnya. Kemudian saya datang ke tempat Pak Lik saya yang langganan koran karena dia pegawai Kemenak. Saya buka, ternyata ada tulisan saya. Betul, ada kartun yang dibuat oleh redaksinya, bagus gitu kan. Masya Allah, saya bisa berulang pada tulisan saya sendiri. Itu berarti titik ini ya? Titik saya, titik starting point saya. Ya. Betul. Jadi titik mula saya, debut saya di dunia kepenulisan. Beberapa minggu kemudian, saya dipanggil oleh pengurus pondok karena ada wesel.
Dari honor itu berapa Pak Muhsin? 35.000. Saya sebenarnya nggak berpikir masalah honor waktu itu. Iya. Dimuat itu sudah merupakan dimuat aja sudah. Ya sudah luar merupakan biasa ini, sudah. titik balik. Itulah titik balik saya kemudian sehingga saya kemudian menetapkan diri sejak saat itu mendeklar diri saya adalah seorang penulis. Saya sebagai seorang penulis dan kemudian saya menulis di Suara Merdeka. Saya kemudian menulis sangat rajin menulis di tabloid Jumat Jakarta yang diterbitkan oleh DMI. Kemudian saya nulis saya setiap minggu itu pasti beli Suara Merdeka waktu itu karena di situ ada rubrik remaja, di situ ada isai. Waktu itu di Suara Merdeka juga setiap Rabu ada debat generasi muda. Ada rubrik debat generasi muda yang mengundang mahasiswa dan pemuda-pemuda untuk menulis di situ, debat. Nanti besok dia debat, ada muncul tema, ditanggapi kayak gitu. Saya nulis di situ juga. Jadi, Masya Allah, itu saya aktif banget. Bahkan akhirnya saya beli Tustel, itu MDL apa ya? MDL 5 itu, saya pengen jadi jurnalis waktu itu. Jadi jurnalis nulis. Kan produktif menulis Pak, waktu itu saya produktif menulis. Saya sekarang biasa menulis isi di Lampung Pos, di Riau Pos, di Radar sampai sekarang. Radar Madura saya sering isi di Radar Madura. Di Koran Jawa Pos Radar Madura, saya biasa ngisi di Duta Masyarakat, saya biasa ngisi, saya juga nulis resensi di Jawa Pos, di Suara Merdeka. Sekarang itu kan terbuka luas banget. 2003 saya menikah, karena 2004 saya berpikir begini waktu itu, saya harus beranjak ke strata yang lebih tinggi. Dari honor ke royalti. Nah, itu kan. Jadi kalau saya nulis di koran, saya sekali nulis paling dapat 250, ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 300.000, paling cuma itu toh. Tapi kalau royalti pikir saya kan jauh lebih besar. Maka sebelum menikah saya mikir nulis buku. Makanya saya nulis waktu itu judulnya Menjadi Ummahat Kreatif, buku pintar muslimah ya waktu itu. Itu sebelum nikah? Sebelum nikah. Saya kirim ke Mujahid Press sebelum nikah, sebuah penerbit baru yang lagi hit di Bandung waktu itu. Saya kirim naskah saya. Begitu saya akad nikah dan kemudian beberapa hari kemudian saya dapat surat cinta dari Mujahid Press bahwa buku saya diterbitkan. Iya. Diterbitkan. Dan kemudian 1 minggu kemudian, kebetulan kan saya langganan majalah Umi majalah Umi Jakarta. Yeah. Ada iklan buku saya yang diiklankan oleh Mujahid Press. Lihat buku, saya belum terima bukunya tapi sudah diiklankan. Sudah diiklankan. Wah, honornya padahal belum datang juga itu. Belum datang. Masya Allah, saya sudah senang itu. Saya langsung menuju, saya sudah dapat Pak, surat perjanjiannya. Iya. Saya belum dikirimi bukti terbitnya, sudah ada iklan di Umi. Akhirnya saya karena saya keburu pengen lihat penampakan bukunya. Betul. Saya ke agen di Semarang, Pak. Agen buku di Semarang. Nyari bukunya. Sudah ada dan katanya laris gitu kan. Laris. Waktu itu saya dapat DP 750.000. Ya. Ternyata belum 3 bulan udah habis, Pak. Langsung cash dikasih saya royaltinya. Wah, itu Masya Allah gitu kan. Dan cetakan kedua dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan juga habis lagi, cetak lagi. Waduh, Masya Allah, saya kan bestseller pada saat itu. Bestseller. Alhamdulillah bestseller itu. Itu buku yang pertama ya? Buku yang pertama. Jadi itu kan anugerah saya bagi Allah, itu anugerah saya yang saya syukuri. Itu adalah tulisan saya pertama di koran, di majalah langsung dimuat pertama dan dimuat. Buku pertama saya juga langsung diterbitkan. Itu anugerah saya. Mungkin karena saya begini. Karena saya sudah memiliki basic di bacaan, yaitu ketika usia SD itu. Jadi makanya sekarang kalau saya ngisi pelatihan, saya bilang begini, jangan jangan pernah bermimpi menjadi penulis kalau engkau tidak memiliki tradisi membaca yang kuat. Membaca yang bagus. Iya, itu. Jadi gini, penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Pembaca yang baik. Iya. Jadi tidak ada yang seorang penulis yang bukan seorang pembaca. Nah, tapi jangan dibalik, saya bilang gitu. Tapi belum tentu pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Jadi ketika seorang penulis berarti dia sudah melampaui dunia baca. Saya ditanya, Pak, bisakah menjadi penulis tanpa saya harus belajar memiliki tradisi membaca? Bisa, saya bilang gitu. Ya sekelas menulis WA, sekelas menulis Facebook gitu ya. Tidak akan ada yang menghargai secara profesional tulisan kita, gitu kan. Kang, gimana sih menghadirkan ide atau mencari ide pengalaman Kang Asti? Iya. Masya Allah ya. Kalau ketika saya ditanya oleh Muhammad, saya teringat dengan seorang bisnis MLM.
Pebisnis MLM itu ketika mindsetnya sudah terbentuk sebagai seorang pebisnis MLM, maka dia memandang setiap orang itu adalah prospek. Ya. Sudah terbentuk sedemikian rupa. Ketika melihat seseorang itu prospek, yang siap saya prospek gitu kan. Nah, begitupun juga menjadi seorang penulis itu harus mindsetnya dibentuk dulu. Ketika mindset sebagai penulis dibentuk, maka kita tidak hanya mudah menghadirkan ide, tapi kita justru akan kebanjiran ide. Jadi justru pengalaman saya ketika mindset itu sudah terbentuk kita sebagai seorang penulis dengan cara banyak membaca itu, rajin membaca buku, mengikuti perkembangan aktual, itu kita tidak hanya akan mudah menghadirkan ide, tapi justru kebanjiran ide, justru kita akan ketika kita kewalahan justru kita tidak produktif. Ini saya akan menulis yang mana gitu kalau tidak punya skala prioritas. Ya gitu. Jadi kalau mau menghadirkan ide ya Pak, rajin mengamati, rajin membaca koran. Kalau kita mau menulis koran, rajin menulis koran. Kalau kita mau menulis buku, rajin menulis buku. Saya pernah ditanya, adik saya sendiri, habis lulus dari Fakultas Syariah UIN Wali Songo kan, dia tanya sama saya, Mas, saya pengen menulis kayak jenengan, kasih saya judul. Saya bilang gini, tulislah apa yang kamu ingin tulis. Tulislah apa yang ingin kamu tulis dan kamu bisa menuliskannya. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia menyodorkan ke saya sebuah naskah judulnya Manajemen Kematian. Sodorkan Mas ki piye Mas ngono. Tak baca-baca, ini bagus, sudah dikirimkan ke penerbit Pustaka Rizky Putra Semarang. Akhirnya diterbitkan judulnya Rahasia Ilahi karena waktu itu lagi film Rahasia Ilahi di Indosiar apa TPI masih gitu kan, disesuaikan ya, sama penerbitnya dirubah. Terus kemudian juga nulis buku lain setelah itu kayak gitu. Jadi ide itu banyak. Nah sekarang kalau seandainya kita nggak punya ide lah, benar-benar mentok nggak punya ide, ngeblank, mau nulis apa? Sebenarnya kan ada teorinya. Kalau teorinya saya teori ATM itu. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Jadi begini, kalau saya misalnya, kalau gini, ini lagi booming buku tentang sholat subuh nih, pernah kan ketika keajaiban sholat subuh atau apa itu, kita nulis yang serupa, tapi kita riset dulu nih, buku yang terkait dengan sholat subuh kita borong dulu, kemudian apa kira-kira diferensiasi buku kita di antara buku-buku yang lain itu, ya kayak gitu aja. Jadi carilah buku bestseller kalau menulis buku ya carilah buku bestseller di toko buku dan kemudian kita amati, kita tiru, pelajari dan kemudian modifikasi, jangan plagiasi kan. Kita modifikasi. Saya juga ketika nulis buku itu juga riset. Misalnya contoh, saya mau menulis buku terkait dengan misalnya sebuah buku nih. Saya akan lihat di toko buku ada nggak buku yang yang semirip dengan tema yang saya tulis. Dan ketika ada, kemudian saya riset. Saya beli buku itu dan kemudian saya riset apa yang saya tawarkan yang berbeda dengan buku itu. Itu rahasia bestseller sebenarnya. Itu rahasia bestseller. Jadi kalau saya bagi mereka untuk menghadirkan ide ya amati aja. Sering mengamati peristiwa. Kalau nulis di koran itu ya kita sering mengamati dunia perkembangan lah begitu. Misalnya kita seorang pengamat politik ya mengamati perkembangan politik. Itu nanti akan lebih inilah passion kita punya passion di bidang apa gitu kan. Bahkan saya bilang ke mereka ke guru ketika saya sering ngisi di pelatihan nulis guru itu, menulis buku itu sulit ketika paradigma berpikir kita menganggap bahwa yang namanya buku itu adalah sebuah karya ilmiah hasil riset berbulan-bulan yang berdarah-darah. Kalau itu yang kita sebut buku, tapi tengoklah ke toko buku. Buku itu nggak seperti itu. Buku itu ajar. Saya masakan dikumpulkan jadi buku ketika jenengan pinter masak. Betul. Jadi seringan itu saya bilang gitu. Seringan itu ketika nulis buku. Di Facebook itu kan tulisan-tulisan ringan, ide-ide baru datang terus kemudian diolah gitu. Kumpulin jadi. Oke, sekarang gini kan. Ini ada juga pertanyaan-pertanyaan ke saya ketika training itu ya, Pak Musin itu kalau nulis jam berapa ya, gitu ya. Terus ini kaitannya dengan mood. Nah, mood itu sebenarnya ditunggu atau kalau ditunggu kan nggak bakalan datang, kecuali
tadi mudrika, mudayana, Mutmainah ya. Kalau Kang Dadi ini menulis itu apa harus ini ya, harus ada mood. Misalkan di ruang tertentu, waktunya ditentukan, terus harus ada di pinggir sungai atau di bawah pohon atau di mana, kapan itu. Pengalaman Kang Dadi gimana? Kang Asti. Kalau saya menulis tergantung mood, saya tidak akan seproduktif sekarang ya, nggak ada 60 buku, nggak ada artikel-artikel yang anu. Jadi kalau saya ide ya tulis, jadi gitu. Jadi penulis yang baik itu adalah penulis yang menaklukkan mood, bukan penulis yang menunggu mood, ya mampu menaklukkan moodnya. Artinya gini, kenapa istilah saya menaklukkan mood? Karena mood memang ketika sedang tidak mood. Ketika terutama penulis pemula sedang tidak mood, akhirnya tidak menulis. Mood itu harus kita taklukkan dalam arti ketika mood, paksakan diri tetap untuk menulis. Paksa? Iya, paksa. Makanya saya... Ini kunci Kang ini, kalau bagi pemula kan kadang-kadang baru nulis ngeblank. Iya, kan ada istilah kan Allah biasa, Allah bisa karena biasa. Jadi begini, ternyata kan begini ya, makanya saya sering mengasih zikir bagi penulis pemula itu, zikir untuk agar bisa konsisten dan istiqomah menulis itu adalah, pokoknya zikirnya adalah Allahumma paksain gitu. Wah, ini Allahumma paksa gitu. Allahumma paksa begitu kan Pak, karena awalnya dipaksakan, kemudian menjadi kebiasaan, ketika kebiasaan kemudian itu menjadi budaya dan masuk di dalam kapasitas karakter kita. Jadi dulu saya mungkin juga awal-awal juga tergantung mood, mungkin ya, tergantung mood. Jadi tapi saya bisa mengalahkan mood. Jadi artinya ketika mood saya paksakan, karena saya itu kalau mereka itu, kalau saya ingin kita konsisten menulis itu kan kita merasakan dulu asiknya menulis. Karena saya sudah merasakan asiknya membaca, kemudian asiknya menulis, menjadikan saya itu kadang kalau ditanya kayak gitu, saya merasa nggak punya banyak tantangan gitu kan. Iya, karena semua situasi itu mood. Mood ya. Iya, semua situasi mood. Iya, tapi itu tadi bagus loh, yang satu wirid, terus kemudian ada awalnya dipaksakan, kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Itu ada bahasa Inggrisnya itu. Apa itu? Waiting Tresno. Pikulayan. Ya, sekarang sudah beda. Waiting Tresno jalaran soko kepeksa. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya itu diciptakan karena mood itu jangan jadi berhala bagi seorang penulis. Mood itu jangan jadi berhala sebagai seorang penulis. Menulis harus mood enggak. Tapi kita harus, kalau bahasa Pak Muhsin mungkin menciptakan mood, atau kalau saya menaklukkan mood. Karena menaklukkan itu kan, karena kalau sedang tidak mood, bagaimana dia menciptakan? Satu-satunya jalan yang menaklukkan. Karena menaklukkan maka jadinya ini kan memaksa kan. Itu nanti akan menjadi kebiasaan kok. Jadi ini lebih ekstrim daripada saya. Iya, dalam segala situasi. Kalau menciptakan, wah nanti kalau saya mencipta saya nggak tercipta-cipta juga, susah. Makanya saya harus menaklukkan. Ya bisa jadi itu. Harus ditaklukkan. Antusiasme itulah menjadi daya kunci untuk menaklukkan mood. Antusiasme gitu. Apalagi seorang penulis koran, deadline dia, ada deadline gitu. Ada deadline dan dia harus menguasai bahasanya. Iya, kalau udah biasa itu ya. saya mengibaratkan begini sama penulis pemula, kalau saya ngasih pelatihan itu ya. Saya bilang gitu. Belajar menulis itu ibarat belajar naik sepeda. Siapa yang bisa belajar naik sepeda langsung bisa? Siapa gitu kan? Nggak ada. Pasti jatuh berkali-kali. Sebagai seorang penulis. Jatuh berkali-kali, ditolak berkali-kali, biasa. Tapi kalau sudah bisa naik sepeda, bayangkan. Bisa mengayuh sepeda dengan cepat, col tangan sisan. Iya, lepas. Gitu. Jadi kalau sudah bisa menjadi seorang penulis itu asik begitu ya. Dia bisa cepat, bahkan situasi biasa bisa menjadi dramatis karena tulisannya. Bisa memiliki diksi yang memikat gitu loh. Kang, yang gitu. Terakhir kan? Ya, oke. Pernah enggak ketika menulis itu ngeblank? Pernah lah. Semua penulis pernah ngeblank. Gitu ya. Ngeblank karena kita kan tidak semua orang pasti mengalami yang sama. Penulis pemula pasti saya juga pernah mengalami penulis pemula. Gitu ya. Blank pernah. Blank ya, kalau blank itu ya gampang itu kalau saya. Gampang. Apa ini? Ya jalan-jalan dulu, rileks. Baca-baca yang ringan-ringan. Terus kemudian baca-baca literatur-literatur yang ada konteksnya dengan tulisan kita. Ya udah. Habis itu kan kembali seger gitu kan. Ini pertanyaan juga banyak sekali. Pak, kalau ngeblank itu gimana? Nah, ini ya triknya ya, tipsnya.
Iya, jalan-jalan. relax dulu jalan-jalan. Biasanya kalau ngeblank itu ada dua penyebab ya. Penyebab pertama karena dia tidak menguasai persoalan. Yang kedua karena memang pikirannya sedang suntuk. Makanya di-freshkan dulu. Kalau tidak menguasai persoalan berarti perbanyak literatur dulu, baru nulis sesuai dengan ringan konteks ya, tetapi itu. sangat bermanfaat dan ini sangat dahsyat menurut saya kaitannya dengan gerakan literasi, terutama di gerakan menulis. Ada closing statement dari Kang Kutipan Asti. yang statementnya dari salah seorang sastrawan terkemuka kita ya, Pramudia Ataturk. Jadi menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Ada ungkapan juga yang mengatakan ketika kita sudah meninggal, tubuh kita boleh berkalang tanah, tapi pikiran-pikiran kita tetap hidup dengan buku-buku yang kita tulis. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim al-Jauziyah boleh jadi sudah meninggal mungkin berabad-abad yang lalu, tapi tulisan-tulisannya sampai sekarang dapat kita nikmati dan mungkin menjadi amal jariah mereka ketika mereka menghadap Allah kelak. Maka menulislah minimal 1 buku seumur hidup. Oke, luar biasa. Aku terenyuh jadinya. Tapi alhamdulillah saya sudah punya modal beberapa buku yang sudah saya selesaikan. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.